Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita bertemu kembali. Miss Putri di sini ingin menjabarkan sedikit tutorial tentang pembuatan mind mapping yang sudah Miss Putri tugaskan dalam ujian praktek kalian. Mind map itu adalah penjabaran permasalahan ataupun teori dalam bentuk peta-peta pikiran yang berhubungan, ya. Jadi satu dengan lainnya itu berhubungan. Jadi penjabaran permasalahan dan teori yang begitu banyak kemudian disederhanakan dalam peta-peta pikiran sehingga mencakup keseluruhan semuanya, ya. Nah, untuk proses pembuatannya akan Miss Putri contohkan dalam video berikut. Silahkan diperhatikan ya. Selamat menyaksikan. Semuanya, untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan mind mapping cukup sederhana ya. Di sini Miss Putri menggunakan buku gambar A3. Tapi bila kalian tidak memiliki buku gambar A3 di rumah kalian, kalian bisa menggunakan kertas yang lainnya. Misalnya kertas HVS atau kertas lainnya ya. Kertas berwarna juga tidak apa-apa asalkan bersih. Kemudian penghapus, karena Miss Putri merasa membutuhkan penghapus. Di sini Miss Putri menggunakan pensil karena Miss Putri merasa lebih nyaman menggunakan pensil. Tapi kalau kalian nyaman menggunakan pulpen atau pulpen warna, Miss Putri persilahkan, tidak ada batasan. Karena penilaian di sini adalah kedalaman materi kalian, kemudian hubungan antara cabang satu dengan cabang lainnya, antara materi dengan cabang yang kalian buat nanti. Kemudian apakah hasil dari mind mapping kalian rapi? Jadi kerapian juga Miss Putri nilai ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan mind mapping di ujian praktek kali ini. Baik, kita mulai saja tutorialnya. Tolong diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Selamat. Oke, jadi yang pertama-tama kita buat di sini adalah Miss Putri akan membuat intinya dulu. Jadi di sini Miss Putri akan membuat virus corona yang menjadi titik pangkal dari penjelasan tentang dampak COVID ini. Kalian bisa gunakan apa saja yang ada di rumah kalian, bisa juga uang koin, tidak harus sama seperti Miss Putri ya. Manfaatkan apa yang ada. Kemudian di sini kita akan menggambar serabut-serabutnya yang seperti jamur. Begini terus ya, hingga penuh. Oke, di sini Miss Putri sudah selesai menggambarkan tentang tiruan dari virus corona yang menjadi topik utama dari pembahasan yang akan dijabarkan di mind map ini. Nah, setelah menggambar virus ini, kemudian kalian kembali ke tema, yaitu kalian disuruh menjabarkan tentang dampak dari adanya virus corona ini terhadap kehidupan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Jadi Miss Putri tegaskan di bidang sosial dan ekonomi agar kalian tidak terlalu jauh nanti melampaui tema, karena itu mempengaruhi nilai ya. Jadi dari kerangka berpikir tersebut kalian harus jabarkan dari bidang sosial misalnya ya. Bidang sosial apa saja yang akan kalian jabarkan di sini? Bidang sosial kan banyak sekali ya, nah ada interaksi sosial, pendidikan, kesehatan, kemudian gaya hidup. Nah, di sini Miss Putri akan jabarkan, contohkan di sini sedikit tentang gaya hidup misalnya. Gaya hidup, kemudian pendidikan. Nah, ini sesuai dengan kreasi kalian nanti, jadi tidak harus sama. Silahkan dikreasikan sendiri. Ada gaya hidup dan juga ada pendidikan. Kemudian ini dari dampak sosialnya ya. Kita akan beralih ke ekonomi. Dari dampak ekonominya bisa dilihat jelas dalam bidang perdagangan.
perdagangan dan juga pekerjaan. Nah, ini contoh dari Miss Putri. Bisa kalian jabarkan nanti sendiri bagian-bagian apa saja di bidang ekonomi juga sangat banyak. Oke, setelah kalian menggambar virus corona seperti ini sentralnya ya, jadinya akan seperti ini. Setelah itu kalian bisa buat sub-sub dari yang materi yang akan kalian bahas. Ingat ya, bidang di sini yang Miss Putri minta adalah bidang ekonomi dan juga bidang sosial. Bidang sosial banyak sekali ya. Di sini Miss Putri contohkan 2, tapi sangat banyak sekali dampak-dampak dari bidang sosial karena COVID-19 ini. Kalian bisa menambahkan nanti yang lainnya lagi. Oke, di sini subnya untuk bidang sosial ada 2, yaitu gaya hidup dan pendidikan. Nah, dari sub gaya hidup ini, kalian bisa jabarkan lagi. Kalian bisa buat cabang. Yang pertama, sebelum terdampak COVID, gaya hidup masyarakat itu kurang memperhatikan kebersihan. Kalian bisa membuat di sini. Jadi hidupnya lebih seenaknya saja tanpa memperdulikan kebersihan. Misalnya sebelum makan kadang-kadang lupa untuk mencuci tangan, itu maksudnya ya. Nah, setelah terdampak COVID, perilaku masyarakat berubah, pola hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah menjadi sangat memperhatikan kebersihan. Sedikit-sedikit harus cuci tangan, itu maksudnya. Oke, gaya hidup seperti ini. Kemudian kita lanjut ke sub berikutnya, yaitu bidang sosial di pendidikan. Pendidikan apa yang berubah? Sebelum terdampak COVID, pendidikan di Indonesia itu berjalan seperti biasa, seperti belajar di sekolah. Ada memang homeschooling ya, tapi tidak banyak. Lebih banyak anak-anak datang langsung ke sekolah. Setelah terdampak COVID, seperti yang kalian rasakan saat ini, kalian harus belajar di rumah. Nah, ini secara simpelnya, secara sederhananya seperti ini. Kemudian kita pindah ke bidang ekonomi. Ada 2 sub ya, ada perdagangan dan juga pekerjaan. Nah, kita mulai dari pekerjaan. Sebelum terdampak COVID, masyarakat bekerja secara offline, artinya mereka bekerja di kantor masing-masing. Setelah terdampak COVID, mereka mulai bekerja secara online, bekerja di rumah ya. Melakukan pekerjaan di rumah. Sub berikutnya yang terakhir adalah perdagangan. Jadi perdagangan di Indonesia sebelum terdampak COVID, jadi kegiatan jual beli berlangsung secara biasa. Maksudnya mereka berbelanja, berkerumun itu masih diperbolehkan ya. Jadi jual belinya secara langsung, ketemu dengan pembeli, penjual dan pembeli bertemu secara langsung, itu maksudnya. Nah, setelah terdampak COVID bagaimana? Perdagangan lebih mengacu kepada perdagangan online, jadi kegiatan jual beli secara online. Nah, dari penjelasan sub-sub ini, bila kalian ingin menjelaskannya kembali, membuat cabang baru lagi ya. Miss, ini bisa dijelaskan lagi kok, ini ada penjelasannya masih banyak. Itu bagus sekali ya, Nak. Kalau misalnya kalian ingin seperti itu, artinya kedalaman materi yang kalian angkat itu lebih bagus ya. Nilainya juga akan lebih bagus lagi. Nah, ini untuk
mind mapping, tutorial mind mapping sederhana yang Miss Putri tugaskan kepada kalian. Seperti ini saja sudah oke menurut Miss Putri ya. Bisa seperti ini contohnya, bisa juga modelnya seperti ini. Jadi dibuat dua bidang yang akan dibicarakan dari dampak virus corona ini, ada ekonomi dan sosial, kemudian kalian langsung menjurus ke dampak-dampaknya secara langsung, dan jadi tidak dibuat sub-subnya lagi, langsung ke dampaknya ya. Seperti ini. Jadi bisa kalian pilih sendiri seperti apa yang akan kalian buat nanti untuk mind mappingnya. Nah, di sini Miss Putri memberikan warna sedikit ya di virus coronanya supaya lebih cantik, tapi ini tidak diwajibkan. Ingat ya nak, tidak diwajibkan. Bila kalian ingin menghias Miss Putri persilahkan, tapi bila tidak juga tidak apa-apa. Karena yang dinilai nanti tidak warnanya, karena yang dinilai adalah kerapiannya, kedalaman materinya, hubungan antara cabang satu dengan cabang lainnya ya. Ini maksudnya cabang satu dengan cabang lainnya, apakah berhubungan ataukah materinya malah jauh melenceng ke tema yang lainnya, itu maksudnya ya. Oke, nanti kalian foto. Setelah kalian selesai membuat praktik kalian, hasilnya kalian foto, dan saat proses juga kalian harus foto ya. Minta tolong ke mama, papa, atau orang yang ada di rumah, foto saat kalian membuat proses praktik ini. Jadi foto prosesnya Miss Putri minta 2, dan foto hasilnya tolong difoto yang bagus, yang jelas ya, karena itu juga mempengaruhi nilai. Foto hasilnya hanya 1 saja yang di-upload. Oke, selamat mencoba, do your best, bye bye.